Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, alhamdulillah pagi hari ini sehat walafiat. Sehat itu tidak sakit, afiat itu taat. Jadi sehat dan menggunakan sehat untuk taat itu namanya sehat walafiat. Karena ada orang sehat tapi malah maksiat, kan ada ya. Dan sepertinya yang maksiat malah yang sehat-sehat. Jadi sehat itu penting, kan? Bukan hanya untuk nikmatnya hidup, tapi untuk sempurnanya ibadah. Kita akan lebih sempurna ibadah kalau sehat, kan gitu. Sholat misalnya akan lebih sempurna kalau berdiri daripada duduk, kan gitu. Kalau sehat kan berdiri, kalau tidak sehat duduk, malah mungkin malah berbaring. Bisa jadi gara-gara tidak sehat malah nggak bisa ibadah. Ini nggak bisa. Misalnya puasa Ramadan itu ibadah wajib, tapi menjadi tidak bisa karena sakit. Gara-gara tidak sehat, gagal berangkat haji, bisa jadi karena istiqomah kesehatannya tak keluar, kan begitu. Jadi sehat ini yang penting adalah bisa menjadi sarana yang sempurna untuk ibadah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi sehat walafiat. Amin. Nah, Rasulullah, seperti yang kita sampaikan kemarin, ibadah itu tidak hanya ibadah sholat, puasa, Ramadan, haji, tapi ada ibadah yang sifatnya muamalah. Ya, jadi ini seringkali orang merasa bahwa itu bukan ibadah. Ya, padahal itu nilainya tinggi. Seperti misalnya berbakti kepada orang tua. Malah ibadah sholat saja, tentunya sholat sunnah ya, dibatalkan demi memenuhi panggilan orang tua. Artinya ibadah sholat sunnah dengan ibadah berbakti pada orang tua itu nilainya lebih tinggi ibadah berbakti kepada orang tua. Batalkan sholat. Nah ini, jadi betapa ibadah muamalah tinggi. Ya, nanti kita temukan hadis juga bagaimana orang yang rajin puasa Senin Kamis, rajin sholat tahajud, itu nanti kedudukannya dilanggar oleh orang yang banyak sedekah. Nah, gitu. Padahal sedekah ini kan ibadah muamalah. Ya, jadi jangan meremehkan ibadah muamalah, karena banyak orang itu yang menganggap itu gak setinggi sehebat kalau orang itu ibadah yang sifatnya vertikal kepada Allah, sholat, puasa dan sebagainya. Maka itu penting sekali. Ya, termasuk misalnya durhaka, bukan hanya orang tua, istri kepada suami, kan gitu. Bahkan itu menjadi sebab banyaknya perempuan masuk neraka, karena mengesampingkan ibadah muamalah. Padahal berbakti pada suami itu tinggi sekali. Jadi apa yang
kalau dikerjakan itu menjadikan orang masuk neraka, ya dosa besar, otomatis kalau dikerjakan pahalanya juga besar. Ini sebanding. Jadi kalau dalam konteks istri kebati kepada suami, kebati itu katanya cintanya digenggam mati, gitu ya. Itu menjadi satu ibadah yang sangat tinggi nilainya, ya sangat tinggi. Ya ini kalau kita lihat betapa beruntung kalau ini disadari oleh para istri-istri, begitu. Nah, Rasulullah, pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian yang disolihin tentang bijak, tentang ramah. Nah, bijak itu dalam menyangkut hukum, tenang itu dalam kehidupan, ya khususnya menghadapi masalah. Ramah itu dalam konteks hubungan sesama manusia. Dan ini diajarkan oleh Allah kepada kita, dan kemarin sudah kita kaji beberapa, ya, di mana disampaikan kepada kita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rizqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yanzahu min syai'in illa syanahu. Rawahu Muslim. Sesungguhnya sikap ramah tamah itu apabila ada pada sesuatu, niscaya akan memperindahnya. Dan setiap kali lenyap dari sesuatu, niscaya akan memperjeleknya. Jadi kita lihat betapa banyak orang menjadi tampak lebih menarik, ya, rupawan, sehingga orang pada simpati karena ramah tamah. Ada perempuan yang sepertinya biasa-biasa saja, ya, tapi banyak orang yang terkesima, bukan karena pandai bersolek, ya, tambah hidupnya 5 cm, gitu ya, alisnya dicoret 2 cm, ya, kemudian disuntik mancung, ya, ada kan pengen cantik sampai suntik double ada gitu. Padahal kenapa harus repot banget gitu, ribet, ya. Padahal ada kecantikan yang tidak seperti itu. Nah, ini banyak orang nggak ngerti apa ramah tamah, ya, ketemu orang menghormati, senyumnya menawar, ikhlas dari hati, ya, kata-katanya hati-hati, sebatas kata-kata yang baik, yang menyenangkan. Maka kenapa Nabi Muhammad SAW itu dituduh oleh orang kafir yang membencinya sebagai tukang sihir, ya, dia bilang Muhammad itu gila, kayaknya nggak pas tuh, ternyata tidak gila, ya, dia bilang apa itu nggak kok bingung dia, enaknya Muhammad itu dibilang apa ya, gitu ya, supaya orang menjauh. Maka Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-teman itu sepakat Muhammad dibilang tukang sihir. Kenapa? Karena kalau orang ketemu dia pasti terkesima, ya, orang ketemu Muhammad pasti dekat. Nah, padahal Muhammad itu bukan tukang sihir, ya kan?
Dan itu rekayasa pikiran orang-orang Quraisy karena dia heran. Setiap orang ketemu Muhammad kok mesti dekat. Setiap orang ketemu Muhammad mesti senang. Orang ketemu Muhammad langsung simpati, empati, ya, dan langsung masuk Islam. Nah, kuncinya yaitu ramah. Ya, jadi Nabi Muhammad adalah orang yang sangat lembut. Ya, tangannya kata Anas bin Malik lebih lembut daripada sutra. Hatinya lebih lembut dari tangannya. Subhanallah. Jadi kalau kita ini ramah-ramah yang dari hati, ya, betul-betul cinta, menghormati, respect pada orang itu dari lubuk hati. Karena ada ramah ekonomi, ada. Nah itu ya Pak ya, ramah ekonomi itu kalau pas di kantor aja, kalau apalagi bagian depan itu ya, itu kalau ada tamu datang, langsung berdiri, senyum buka lebar, ya. Ada yang bisa saya bantu? Iya, nah ini ramah. Tapi kalau di rumah galak, ada ramah MC, ya kan? Kalau pas MC, ramah sekali, apalagi MC Jawa. Oh, yang sombong gitu ya. Tapi kalau sudah tidak MC, dia akan asli. Untuk kalau miso-miso. Ini ramah kecil, ya. Ada lagi ramah politik. Wah ini ya, itu biasanya kalau pas kampanye, wah gitu ya. Tahu-tahu ada bayi digendong, gitu ya. Ada orang tua dicium kakinya, gitu ya. Kayak India lah, gitu. Ini karena jangan. Ramahlah karena Allah, ya, bukan karena ada maunya. Karena ramah itu termasuk bagian ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ramah itu adalah ibadah. Ketika manusia ini ibadah, harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, jangan itu. Apa bedanya? Yang ramah karena tadi ya, karena ekonomi, karena MC, karena politik dan sebagainya. Bedanya apa? Tujuan. Tujuannya kalau karena urusan dunia, nggak ada pahala. Saya khawatir malah kebagian surga. Tapi kalau tujuannya Allah, insya Allah bernilai ibadah, dapat surga. Dan yang niatnya karena Allah itu dapat dunia, ya. Seperti dulu pernah saya sampaikan, orang kalau beli sapi, ya, nggak usah pikir gadung, mesti katutan gadung. Betul kan? Tapi kalau orang beli tali gadung, ya minta sapi nggak dapat, betul kan? Jadi kenapa harus ramah karena remeh-temeh, ya? Ya sekarang dunia ini remeh-temeh karena Allah yang bilang, bukan saya. Wah menjadi dunia remeh-temeh, enggak, bukan saya. Allah yang bilang, ad-dunya mata'ul qalil. Betul kan? Dunia ini kenikmatannya sedikit. Ya, saking remeh-temehnya, ya, sampai-sampai Nabi SAW pernah berjalan dengan para sahabat melalui seonggok anjing yang mati, ya, dipakai. Para sahabat jijik melihatnya, menyingkir.
Terus Nabi SAW bersabda, apakah kamu mau aku beri ini pakai? Wah, tidak ya Rasulullah. Ketahuilah dunia itu lebih rendah daripada tangke ini. Coba bayangkan, lebih rendah. Jadi oleh karena itu, janganlah kebaikan kita ditujukan untuk sesuatu yang rendah. Ya, jadi paham ya? Jadi ikhlaskan karena Allah itu tujuannya tinggi. Ya, ikhlaskan karena Allah itu kemuliaan yang sejati. Gitu. Jadi kalau ramah, ya kapanpun dimanapun, ya. Jadi jangan ramah kok. Wah, kan ada ya. Apalagi kalau di TV, wah ya. Sekarang kan banyak itu istilah orang apa umum itu ada kata pencitraan, betul ya? Pencitraan ya. Gitu. Padahal waktu aslinya pencicilan gitu. Ya, jadi jangan, insya Allah ya dengan ngaji seperti ini kita, oh itu ternyata mulia di depan tapi hina di belakang. Ya, baik di depan tapi dibenci oleh agama. Kalau palsu, jangan lain di bibir, lain di hati. Jangan lain di ucapan dengan lain di niatan. Maka Bapak Ibu, sikap ramah tamah itu mempercantik kita, ya, mengindahkan kita di mata manusia, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan itu hilang, ya. Jadi jangan lipstick, ya, kata orang ya. Lipstick tahu ya, indahnya hanya tipis gitu ya, di bibir kena air hilang gitu ya. Dan kemudian ingat, ketika hilang itu keramahan, maka hilanglah keindahan dari dirinya. Ya, jelek. Jadi rupa-rupanya yang bikin cantik ramah, yang bikin jelek kalau tidak. Nah, gitu. Nah, ini maka ini resep agama yang luar biasa. Ya, cantik itu bukan dari hijau, ya, tapi cantik itu dari hati, perbuatan yang penuh kelembutan. Kita lanjutkan. Sekarang an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Balagha Rabiyyun fi al-masjid faqama an-nas ilaihi la yaqa'u fihi. Ada seorang badui kencing di masjid. Nah, ini orang badui itu orang kampung ya. Kalau istilah orang Jawa itu atau ratu cedak waktu gitu ya. Jauh dari raja, dekatnya dengan bebatuan, orang gunung gitu ya. Jadi mereka, maaf ya, dulu orang Badui itu dikenal adatnya itu kurang gitu ya. Adatnya kurang. Ya gitulah, Badui, paham ya. Jadi sopan santunnya tidak seperti orang yang perkotaan. Samin. Nah, kalau mungkin kalau orang sekarang ada istilah orang sabin ya. Orang sabin itu ya. Orang sabin itu kalau di daerah Blora gitu ya, itu kalau dia butuh bikin rumah ya dia depan hutan ya, kayu-kayu perhutani. Dia bilang ini punyanya negara. Nah, dia bilang punya negara di Singapura bagus. Maka nggak pernah ditahan katanya. Saya punya tetangga seorang polisi. Kalau yang ngambil kayu itu orang samin itu, orang kampung polisi itu diam. Karena dia nggak pernah berpikir mencuri gitu ya. Dia ambil kayu bikin rumah, ya sudah secukupnya aja. Gitu. Ya,
kecil gitu aja. Kecil di masjid, tapi ya masjidnya nggak seperti kita ini pakai karpet. Zaman Nabi kan tanah. Nah, lalu orang-orang rapi berdatangan hendak memukulnya karena kecil di masjid. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu ya bariku ala qawlihi sajdan bil ma' aw daduba bil ma' fa inna ma ukintu muyassirina fala tub'atu mu'assiri rawahu Bukhari. Biarkanlah dia, kata Nabi, ya, tuangkan pada air kencingnya setimba air. Sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudah, bukan diutus untuk mempersulit. Nah, ini jelas ya. Jadi kan, walaupun aku mu'assirin, ya. Jadi jangan dilebih-lebihkan. Ya, kalau bahasa anak mungkin lebih gitu ya. Kan kamu tahu ini orang Badui, ya kan? Kamu tahu ini orang Badui. Orang Badui itu begitu, ya. Sehingga dengan Nabi berkata, dia, ya, masuk kecil, suruh berhenti kan tidak mungkin ya. Nah, setelah selesai, lalu diambil air diguyur sehingga air itu meresap ke dalam tanah. Ya, lantas Nabi SAW mengatakan sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudah, bukan diutus untuk mempersulit. Ya, jadi ini maka penting ibu bapak prinsipnya kita itu harus makhluk. Ya, jadi Nabi memang mengajarkan begitu. Orang sendiri bagi begitu. Kemarin kita ada kisah bagaimana Nabi SAW dakwah ke Taif, betul kan? Nah, sama orang penduduk Taif dilempari batu sampai orang perempuan saja ikut melempar, anak-anak kecil juga ikut melempar. Kenapa? Mereka terprovokasi oleh omongan Abu Jahal CS yang mendahului Nabi ke Taif. Dia bilang nanti datang tetanggaku orang kampungku namanya Muhammad, dia bawa Islam itu katanya teroris, Islam itu memecah belah, Islam itu bikin resah, Islam itu menghina nenek moyang kita, Islam itu nyalah ke agama kita, terus pokoknya Islam itu jelek, ya. Maka nanti kalau Muhammad kesini, kalau kamu ingin Taif ini baik-baik saja, tidak kacau, tidak pecah belah seperti kampungku, usirlah. Nah, sehingga waktu Nabi datang ke Taif, ya penduduk Taif, dia pikir Muhammad itu seperti yang diomongin Abu Jahal, karena dia kan nggak pernah kenal Muhammad, ya. Nah, dan percaya dengan perkataan Abu Jahal, sehingga Nabi dilempari batu sampai berdarah-darah. Loh, Nabi juga manusia, ya. Ketika Nabi sudah turun jauh dari penduduk Taif, ya, doa beliau bukan ya Allah laknatlah, ya, Allah maghfir lahu fa innahum la ya'lamun. Ini akhlak Nabi, ya. Doanya saja luar biasa. Orang yang melempari batu aja didoakan, Allah maghfir lahum, ya Allah ampuni mereka ya Allah. Mereka itu penduduk Taif. Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka belum tahu ya Allah. Ya. Begitu lembutnya hati Nabi SAW. Dia memaklumi. Kan tahunya dari Abu Jahal, ya. Barangkali Islamophobia yang di Eropa, Amerika, ya, sama. Mereka tahunya kan dari Israel. Islam itu teroris, Islam itu pedang, Islam itu, wah, ya. Sampai dibikin
pasukan anti teroris dan setiap yang namanya teroris mesti Islam. Kalau tidak Islam nggak boleh disebut teroris. Ya, paling pol GPK, ya, gerakan pengacau keamanan. Karena teroris itu pesan dari orang Zionis, ya, hanya untuk orang Islam. Padahal Islam itu hukum, Islam itu kasih sayang, Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin. Apakah kita perlu membenci? Tidak. Kita perlu mendakwahkan lagi, sampai mereka ngerti bahwa Islam itu adalah kasih sayang. Ya harus sabar. Dan ini yang dilakukan Nabi SAW, meskipun pertama dia hanya mendakwahkan seorang budak yang bernama Adas, hanya satu aja budak, gitu. Ya kan gitu. Ya nggak apa-apa. Memang Islam ini kalau istilah politik agama yang wong cilik. Ya, sampai sekarang kalau ada masjid terus andalan, ya, orang mobil itu enggak, ya, pilih dicolong ujian, ya, nggak apa, ya, memang sejak dulu Islam itu, ya, yang mendekat itu justru orang-orang kecil, orang yang ekonominya, sosialnya, ya, kecil. Tapi nggak apa, dari Adas ini Islam berkembang dan kemudian Taif hari ini. Nah, kalau Bapak Ibu pergi ke Taif, nah, Taif itu dari Makkah ke timur 80 km. Ya, Anda akan lihat 100% penduduk Taif Muslim. So, ini karena kesabaran Nabi mendakwahkan Islam. Ya, inilah kelembutan. Jadi kaum muslimin lembut, ramah, bukan lemah, tapi itu kekuatan. Ya, itu kekuatan. Nah, ini banyak orang mengira yang namanya kuat itu kalau bisa marah-marah, kan gitu ya. Padahal yang namanya kuat itu ramah tamah. Ini supaya kita ngerti, ya. Maka ikuti kata petunjuk Allah dan Rasul, jangan lagi emosi, ya, jangan lagi emosi. Selanjutnya, ya, Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kala, hadis yang diriwayatkan oleh Anas, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Ya, ini nasihat Nabi kepada sahabatnya yang diutus untuk berdakwah ke negeri Yaman, ya, Mu'adh bin Jabal, ya, dan juga dari Anas dikabarkan waktu itu Nabi pesan, nanti kamu kalau ceramah dakwah, ya, ke negeri Yaman, ya, sebagai dutanya Nabi, dimulai sama Nabi supaya agama ini dipermudah, jangan dipersulit, ya, dan gembirakanlah, jangan ditakut-takuti. Nah, ini penting, khususnya ini para pendakwah, ya, kalau alim ulama, ya, wah ini kadang-kadang ya hidup jadi sulit itu, ya, hidup jadi sulit. Nah, contoh kemarin, bukan mau apa ya, ini contoh aja. Kadang-kadang kita ini masih tidak mengindahkan nasihat Nabi. Kan ada pengumuman, saya nggak tahu yang mengumumin siapa itu, bahwa tanggal sekian, jam sekian, matahari tepat di atas Ka'bah. Kan ada ya? Ya. Nah, kemudian ada beberapa takbir masjid menjadikan itu sebagai satu hal yang diperhatikan. Wah, ternyata soft kita ini kurang miring. Nah, kemudian dimiringkan.
ya, ya sudah dimiringkan. Rupanya ada jamaahnya yang bingung, bagus-bagus lurus, sekarang miring. Sholatnya miring. Sholatnya miring, gitu ya. Terus ribut ya, yang benar miring, gitu. Tapi uniknya karena miring, shaf pertama itu belakang imam, yang 11 kirinya imam ya nggak ada, yang kanannya imam ada, jadi shafnya separuh ya, separuh itu. Wah, ini dia ini kan shaf kanan kiri ini enggak kanan. Yang benar ini ya, loh tapi ini enggak benar posisinya kok kayak begini. Nah, ini yang benar, salah itu jangan diterus-teruskan. Wah, jadi rame deh kan gitu ya. Terus dia tanya, nah ini ada Ustaz Habib nama saya. Gimana Pak? Ya sudah, itu takbir kan. Kalau takbirnya mau begitu, ya sudah. Ya nanti kita di akhir akan ditanya kok ya. Kamu jurusannya lurus apa miring-miring itu ada ya. Jadi ikuti aja takbirnya. Cuma masalahnya tinggal shaf aja kan. Bagaimana shaf ini enak dipandang. Barangkali shaf pertamanya agak mundur biar ada tidak hanya ke kanan tapi agak kanan kirinya. Imamnya agak lebar nggak apa-apa. Atau gimana lah ya. Kemudian menghadap kiblat itu rukun. Wah, kan gitu ya. Nah, gitu kan. Baiklah, itu wajib boleh, rukun boleh ya. Memang kita harus menghadap kiblat. Lurus tepat itu bagus, ya, nggak masalah. Tapi ada juga perlu diketahui, Nabi itu dulu juga begitu. Sholatnya di Madinah kemana? Ke Masjidil Aqsa. Aqsa itu kemana? Utara. Ya, Palestina. Jadi dari Madinah itu menghadapnya utara. Nah, ada perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram, maka Nabi kiblatnya berubah karena Mekah itu di sebelah selatan. Nah, maka Nabi langsung sepertinya menghadap utara menjadi selatan. Ya, nah, masjid tempat Nabi berubah kiblat itu disebut Masjid Qiblatain. Nah, ini ya, kalau yang sudah ke sana nanti besok itu Masjid Qiblatain. Nah, waktu ditanya, ya Rasulullah, di mana kiblat itu arahnya? Beliau menjawab, antara timur dan barat. Sesederhana itu, ya. Ya, jadi nggak usah sampai ribut gitu, dimudahkan saja. Ya, jadi antara timur dan barat. Jadi selatan itu kan antara timur dan barat. Asal kamu menghadap antara timur dan barat, rono itu ya wes benar gitu saja. Ya, begitu longgarnya. Jadi itu namanya dimudahkan, tidak disulitkan, dibahagiakan, tidak dipenderitakan. Itulah agama. Ya, Pak itu. Jadi supaya kita ini kalau saya ingin lebih tepat, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Tapi jangan terus orang ini salah, sholatnya orang sah. Nah ini yang bermasalah. Nggak masalah. Ya, jadi tepat bagus ya, tapi tidak harus. Yang penting, arahnya kalau di Indonesia arahnya Ka'bah itu di mana toh? Arahnya sudah ke barat. Jadi saya kira santai aja ya. Nanti orang jadi tidak masuk Islam gara-gara ya. Dan perlu diketahui ya, ada bisa begitu di masjid, pada banyak orang sholatnya di rumah, betul kan? Nah, kalau itu menjadi satu hal yang kaku, berarti dia di rumah. Ya, saya yakin orang di rumah juga kayak Nabi kan,
di barat itu antara utara dan selatan itu saja, sudah yang ada pulau itu sudah pas gitu. Merasa pokoknya di garis-garis merasa ya kan gitu ya. Karena saya yakin yang sholat di luar masjid lebih banyak, ya kan? Nah, di kantor, di hotel, di pasar, di rumah, betul nggak? Di mall, ya, nah, di tempat-tempat wisata. Nah ini jadi orang akhirnya hidupnya hanya bingung. Sholat arahin sing tempat itu baik, ya, tapi tidak perlu kaku, ya. Jadi dimudahkan saja, jangan di surga. Nah ini adalah agama. Salah satu contoh saja kita, ya. Sama, misalnya makan yang lain, ya. Ada makan di warung, kalau nggak tahu ini ayamnya ini disembelih pakai bismillah apa tidak, ya. Nggak usah tanya, belemu bismillah murah, sebelih sopo gitu ya. Nggak usah, Bapak Ibu tinggal bismillahirrahmanirrahim, halal sudah, halo. Ya, tapi tak lihat itu yang jualan kayaknya kalori salib, ya, kayaknya kan yang jual, kan bukan yang jelek, ya. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah didatangi sahabat, begitu, ya Rasulullah, saya itu datang ke saudara kita yang namanya Sebulan, dia masuk Islam, saya ajak syahadat, habis syahadat selesai, terus dia kasih saya makan, nah pakai daging kambing. Nah setelah makan itu saya bingung, itu tadi kambing yang disembelih waktu dia sudah syahadat apa disembelih sebelum dia syahadat gitu ya. Gimana ya Rasulullah? Ya sudah, kamu bilang aja Bismillah, ya. Nah gitu. Ada lagi sahabatku makan yang dia suka, nah, saking sukanya lupa bismillah, ya, langsung makan. Di tengah-tengah dia makan, tinggal separuh piring, ingat kalau belum bismillah, terus dia bilang bismillah awal dan akhir gitu. Kata Nabi tertawa, nggak apa-apa, itulah Islam, ya, ya boleh, ya bismillah awal dan akhir, bismillah dari awal sampai akhir. Begitu mudahnya Islam itu, ya, dalam segala hal. Betul kan? Sholat juga begitu. Kalau kira-kira keluar rumah musafir boleh di kosong, kan ya? Bahkan boleh di jamak, yang 4 jadi 2. Bahkan nanti kalau Bapak Ibu sholat dalam keadaan khauf, takut, sholat apapun boleh 1 rakaat. Misalnya perang itu 1 rakaat boleh, ya. Sholat isya 1 rakaat, sholat zuhur 1 rakaat juga boleh. Nanti ada kajian fikih gitu ya. Nah, jadi Islam itu dalam segala hal itu mudah. Nah, nanti kalau sudah normal ya normal lagi, ya. Nah, di rakyat itu ya Israel perang rasa sangat jangan ya sholat, tapi sederhana saja. Kalau sholatnya nggak ada air, boleh pakai tayamum, kan gitu ya. Tayamum pakai tanah, nggak usah. Tanahnya harus kering, tanahnya harus lempung, tanah. Ini pakai bodas harus ini yang bikin sulit. Ya, Islam itu akhlak, memudahkan, tidak menyulitkan, membahagiakan, bukan menyusahkan. Nah begitu. Baik, nggak usah banyak-banyak ya, nanti malah bingung nanti ya. Intinya ketangkep kan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan mudah, tapi betul-betul penuh kasih sayang gitu. Gampang itu orang gampang, gitu kalau orang Jawa bilang gitu. Baik, Ibu Bapak, semoga sehat walafiat, selamat beraktivitas, semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasyukuru Allah wa barik wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.